بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ikhwatul iman jamaah Majelis Ilmi rahimahullah, kita lanjutkan pembahasan kita masih di sekitar bab mengusap alas kaki. Namun sebelumnya karena ini 2 kali pembahasan, maka supaya berkelanjutan, khawatir ada yang subuh bisa hadir, kemudian di malam berapa ya? Selasa pertama habis maghrib tidak hadir atau sebaliknya. Oleh karena itu mungkin bab untuk pembahasan malam Rabu dibedakan dengan bab yang dibahas di Ahad subuh keempat ini. Kita akan mengkaji hadis nomor 58 atau dalam kitab yang terjemahan ibu-ibu atau bapak-bapak bisa melihat di situ mungkin 59. Saya akan bacakan dulu. An Umar radhiyallahu anhu mauqufan wa an Anasin marfu'an idza tawadda'a ahadukum fala bisa huffaihi falyamsah 'alaihima wal yusalli fihima wala yahlahuma in syaa illa min janabatin. Akhrajahu Daraqutni wal Hakimu was-Sahahahu. Itu bunyi hadisnya secara lengkap, sekalipun sanadnya belum lengkap. Dari Umar radhiyallahu an mauqufan, nanti saya akan jelaskan. Wa an Anasin marfu'an, dan dari Anas marfu', nanti juga saya akan kupas sedikit. Apabila berwudu salah seorang di antara kamu dan memakai 2 alas kaki, halaman 49, kalau yang ada paling bawah, maka hendaklah usap atas kedua alas itu, dan hendaklah sholat memakai alas itu, dan janganlah dibuka atau membuka alas kaki itu jika kamu kehendaki, kecuali dari jenabat atau kalian junub. Dikeluarkan oleh Imam Ad-Daraqutni. Kalau rawi pertama yakni sahabat Umar, saya pernah menjelaskan ya, yang diberi gelar Al-Faruq. Tadi ada kalimat mauqufan. Mauquf itu secara sederhana adalah ucapan sahabat, hadis yang disandarkan kepada sahabat, maksudnya ucapan atau perbuatan sahabat.
Qala Umar, berarti yang berkata adalah Umar. Barang siapa ini itu ucapan Umar, itu disebut dengan mauquf, hadis mauquf. Kalau marfu'an, marfu' hadis yang disandarkan kepada Nabi, maksudnya katakanlah ucapan Nabi, perbuatan Nabi, itu disebut marfu'an, yang disandarkan kepada Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti halnya ada ucapan umpamanya qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, idza amsayta fala tadiris sobah. Jika di waktu sore mau kerjakan, jangan kau tunggu sampai waktu pagi. Nah, itu bukan ucapan Nabi, tapi ucapan Ibnu Umar, ucapan sahabat. Nah, ucapan sahabat itu disebut dalam ilmu hadis itu hadis mauquf. Tapi kalau ucapan atau perbuatan Nabi disebut marfu. Kalau ucapan tabi'in disebut maktub. Ada istilah-istilah. Tabi'in itu setelah sahabat. Sahabat itu yang bertemu dan sejaman dengan Nabi, maksudnya ya orang Islam. Jadi ada istilah-istilah. Kalau dikatakan mauquf, oh itu ucapan sahabat. Nah, ini juga dari Umar, mauqufan. Hadis ini mauquf, maksudnya ucapan Umar sendiri. Wa an Anasin marfu'an, sedangkan dari sahabat Anas marfu', yang disandarkan kepada Nabi. Jadi ada ucapan sahabat, ada ucapan Nabi mengenai ini. Jadi ada dua hadis. Hadis dari Umar yang merupakan hadis mauquf, ucapan Umar sendiri. Sedangkan yang hadis dari Anas adalah ucapan Nabi. Jadi kalau ada ucapan yang sekalipun kalimatnya ada variasi berbeda tapi maksudnya sama, maka biasanya itu dikategorikan sebagai sama gitu. Sekalipun umpamanya derajatnya ini derajat mauquf, ini derajat marfu, ini ucapan sahabat, ini ucapan Nabi. Sama dalam hadis juga. Antara lafaz Muslim dengan lafaz umpamanya dengan lafaz Bukhari atau dengan lafaz An-Nasa'i, kadang-kadang dalam kitabnya berbeda redaksinya sekalipun maksudnya sama gitu. Makanya kalau di dalam Bulughul Maram ini ya, walabdu lil Bukhari, lafaz hadis ini menurut riwayat Bukhari, berarti ini lafaznya Bukhari. Tapi ada juga di Muslim, cuma redaksinya berbeda, maksudnya sama. Walabdu Muslimun, lafaz ini yang diambil adalah lafaz Muslim. Kan doa juga kadang-kadang ada redaksi lain. Sekalipun maksudnya sama, ini redaksi dalam Imam Muslim, ini redaksi dalam Bukhari pokoknya ya. Pokoknya doa mau tidur, Bismikallahumma amutu wa ahya, itu riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain, Bismikallahumma ahya wa amut. Apa bedanya? Kalau dalam riwayat Bukhari, amutu wa ahya, mati dulu baru hidup. Bismikallahumma amutu wa ahya, dengan menyebut namamu ya Allah kami mati dan kami pun dihidupkan. Itu dalam riwayat Bukhari umpamanya ada kalimat itu. Sedangkan dalam riwayat lain, Bismikallahumma ahya wa amut, sama gitu. Tapi kalau dalam kumpulan hadis seperti Bulughul Maram, rawahul Bukhari wa Muslim wa ghairuhu,
walabdu muslimun namanya. Lafaz ini menurut redaksi Muslim. Karena ada perbedaan redaksi matannya atau isi hadisnya. Nah ini juga tentu saja karena di satu sisi ucapan sahabat, di satu sisi kata Anas ucapan Nabi, ini bisa ada perbedaan dalam redaksinya. Tapi maksudnya sama. Nah kata Anas marfu'an, hadis marfu kata Nabi yang disandarkan kepada Nabi, idza tawaddo ahadukum, jika salah seorang di antara kamu berwudu, fala bisa huffaihi, dan memakai alas kaki sepatu, fal yamsah alaihima, maka usaplah kedua atasnya itu, wal yusolli fihima, dan sholatlah memakai alas itu, wala ya'lahuma, jangan kau buka, jangan membukanya, insya'a, jika dikehendaki, illa min janabatin, kecuali dalam keadaan junub. Jadi kalau junub itu mesti dibuka, karena memang ada mandi kalau junub, kecuali kalau tidak ada air tayamum. Tapi kalau berwudu, nah menurut hadis ini cukup diusap atasnya dan memakai alas kaki itu. Kan masuk akal ya, ketika dalam bepergian biasanya kan tidak seperti masjid ini ya. Dulu itu cukup di pelataran, bahkan memakai batasan. Ketika Rasulullah hijrah kan begitu, memakai batasan, di situ Rasulullah sholat, maka disebutlah itu adalah masjid, seperti masjid yang sekarang ada di Kuba. Nah, itu kan masjid pertama. Dulunya Rasulullah tinggal di situ, singgah di situ, kemudian Rasul dengan sahabat sholat di situ, kemudian pakai garis-garis kalau sekarang itu ya. Rasulullah jadi imam, maka disebutlah itu adalah tempat sujud atau masjid. Maka sekarang dibikinlah masjid permanen, yakni masjid ya, Kuba. Masjidnya Masjid Kuba. Jadi tidak seperti kalau sekarang begini gitu. Cukup dengan batas-batas. Makanya saya sering menjelaskan, ada seorang Arab gunung, kenapa kencing di sudut masjid? Karena dia tidak tahu bahwa itu bangunan masjid. Di sudut masjid kencing, baul, karena tidak tahu bahwa itu adalah masjid. Tapi kalau bangunan begini, mungkin dia tahu, oh iya ini bangunan, masa kencing di situ gitu. Hanya Rasulullah biarkan, langsung pernah di sini dibahas ya. Nah kalau di zaman Rasul, makanya seringnya itu safar gitu. Safar dalam pengertian yaitu mengusap atas alas kaki itu. Kata Rasulullah SAW, begitu juga Umar, cukup diusap atasnya dan pakailah ketika sholat. Kan kemarin ada batasan-batasan, kalau mukim 1 hari kan gitu ya. Kalau lagi bepergian 3 hari tidak cukup untuk diusap. Nah sekarang umpamanya pakai sepatu mau ke masjid, diusap. Nah kalau menurut hadis ini, ketika sholat mesti dipakai. Ya masuk akal. Ketika umpamanya mau wudhu diusap, maka otomatis dipakai sholat gitu kan. Tapi kalau diusap kemudian dibuka, udah saja ketika mau wudhu dibuka, kan begitu. Nah ini pemahaman hadis dari ini, makanya
pengarang kitab Syarah Bulughul Maram ini, salah satu beliau berpendapat bahwa khuffain itu atau alas kaki itu tidak ada digusul, tidak dicuci. Ketika kita mandi bukan dicuci khuffainnya atau alas kakinya, tapi dibuka mandi dalam keadaan junub. Kemudian kata beliau, al-amru bis sholat fil khuffain. Kalau itu diusap, maka perintah untuk sholat itu memakai dua alas kaki. Kata beliau ya. Sekalipun sebetulnya secara kemarin sudah dijelaskan bahwa untuk yang memakai alas kaki apakah dibuka ataupun tidak cukup dengan mengusap atasnya. Sekalipun tidak dijelaskan apakah dibuka ketika sholat ataupun tidak. Tapi menurut hadis ini ya, maka ketika sholat pakai, kalau itu ketika wudhu diusap atasnya. Karena biasanya pada masa itu adalah ketika safar. Dan masjidnya kita seperti masjid pakai ini gitu ya. Jadi kadang-kadang di pelataran ketika berhenti seperti sholat Jumat di luas saja. Makanya tempat Rasulullah dulu sholat terkadang dijadikan sebagai sebuah masjid sekarangnya itu. Seperti hanya tempat singgahnya Rasulullah di Kuba dan juga termasuk di Madinah. Termasuk umpamanya peristiwa di Namiroh, makanya ada masjid Namiroh gitu. Jadi setiap tempat yang di situ dipakai sholat disebut masjid. Kalau di Arab Saudi, makanya masjid itu kadang-kadang tahunan dipakainya atau beberapa itu atau Jumatan, sekalipun kecil. Kan di Arab Saudi itu tempat Jumat itu terpusat di Masjidil Haram. Padahal ada yang disebut masjid-masjid yang lain kan gitu. Tapi semua terpusat di Masjidil Haram. Tapi yang lain disebut masjid sekalipun tidak pakai Jumatan. Nah makanya wajar apabila beliau atau pengarang kitab ini mengatakan bahwa al-amru bis sholat fil khuffain, perintah sholat untuk memakai khuffain jika alas kakinya itu diusap oleh ketika wudhu gitu. Dan ini juga menjadi isyarat kata beliau bahwa toharoh dengan air ketika kita memakai alas kaki adalah dengan cara mengusap. Salah satu toharoh ketika kita memakai alas kaki adalah dengan cara mengusap, bukan membasuh. Ya, kalau yang lain kan anggota yang lain membasuh ya, tangan ataupun muka. Tapi kepala kan dalam ayat Al-Quran juga masaha. Nah ketika kaki bukan gosala lagi kalau memakai alas kaki, tapi masaha, mengusap, bukan dibasuh oleh air. Ini juga menjadi pertanda bahwa ketika kita safar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama ada air wudu. Ini menunjukkan, kan ini safar 3 hari ya. Tapi Rasulullah ketika itu cukup kalian jangan dibuka sepatunya ketika wudu. Berarti kan wudu tetap gitu ya.
wudu tetap, sekalipun ada rukhsah untuk tayamum. Tetap Rasulullah itu berwudu, cuma mengusap atas alas kaki itu. Nah, ini menjadi sebuah isyarat bahwa Rasulullah pun sebagaimana para sahabat ketika umpamanya sampai-sampai ketika itu Rasulullah mencari air kemudian kurang, lalu Rasulullah mengalirkan sampai ada aliran air ya dari jari-jari beliau, salah satu mukjizat gitu ya. Lalu para sahabat berwudu di situ secara bergantian di ujung-ujung ininya ya. Kemudian asbab umpamanya mengenai orang yang bepergian lalu tidak mendapatkan air karena ini junub, maka sahabat itu berguling-guling kan. Ini menunjukkan bahwa oh iya, kalau tidak ada air itu berarti dia tayamum. Tapi kalau janabat, junub, berarti harus berguling-guling gitu. Karena semuanya harus kena gitu ya. Itu ijtihad sahabat ya. Ijtihad sahabat sampai di situ gitu. Sementara yang lain cukup dengan tayamum biasa gitu, karena tidak sedang junub. Tapi ketika mendapatkan air, nah apakah gugur kewajiban padahal sudah sholat gitu kan? Sudah sholat, baik yang junub ataupun yang tidak, sudah sholat. Yang satu mengulangi karena masih dalam waktu sholat mendapatkan air, yang satu tidak mengulangi karena sudah sholat sekalipun waktu itu tidak mendapatkan air. Kan dilaporkan kepada Rasulullah gimana? Kata Rasulullah kepada yang tidak mengulangi, asobat sunnati, kamu pas dengan sunnahku, tidak usah diulang gitu. Tapi kepada yang mengulang, laka azroni, bagi kamu 2 pahala. Pahala dengan apanya? Dengan ijtihadnya. Tidak ada yang disalahkan kan oleh Rasulullah. Yang satu, kamu memenuhi sunnahku. Maksudnya kamu yang benar. Tapi tidak begitu kan itu Rasulullah itu sampai hebatnya Rasulullah itu. Tapi kepada yang ini tidak disalahkan juga. Laka azroni, bagi kamu 2 pahala. Nah itulah pemahaman dalam hadis ini sampai pengarang kitab Syarah Ibanatul Ahkam mengatakan bahwa al-amru bis shalah fil khuffain ini merupakan perintah salat harus memakai alas kaki apabila alas kaki itu diusap, maksudnya ketika berwudu. Satu hadis lagi ya. Ya, mudah-mudahan ini 5 menit atau 10 menit ya. 59 kalau di sini 60 berarti. Di halaman 50. An Abi Bakrah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu rakhasa lil musafiri salasata ayyamin walayaliyahunna walil muqimi yauman walailatan idza tatahhara walabisa huffaihi ayyamsaha alaihima. Dari Abi Bakrah, bukan Abu Bakar, Abi Bakrah. Beda ya. Bakrah sama Abu Bakar ya. Bukan sahabat yang jadi khalifah seperti Rasul ya. Ini Abi Bakrah. Abi Bakrah itu sahabat yang terkenal kalau dalam bab sholat itu ketika Rasulullah mendapatkan dengan sahabat yang lain sedang ruku ya, Abu Bakrah baru kelihatan dari pintu masjid, beliau langsung takbir, langsung ruku dan masuk ke
Sob. Nah itu. Jadi rukunya dari arah pintu. Melihat Rasulullah mau ruku dan para sahabat juga ruku, beliau takbirnya dari arah pintu, Allahu Akbar, sambil ruku dan masuk ke sob. Sampai Rasulullah mengatakan, zadakallahu hirsan fala ta'ud. Mudah-mudahan Allah menambah semangat berjamaah kamu, tapi yang tadi itu takbir di pintu jangan kau ulangi. Jadi dipuji dulu, kemudian dibetulin oleh Rasulullah, yang tadi jangan diulangi. Masuk dulu ke sof baru takbir, maksudnya begitu. Abu Bakroh atau bapaknya Bakroh, nama aslinya adalah Nafi bin Haris bin Tildah Al-Thaqafi. Beliau dari sekitar Taif, ya, sahabat dari sekitar Taif, dan beliau mengeluarkan hadis atau menerima hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan Nabi itu kurang lebih 130 buah hadis. Beliau meninggal di Basrah, di Mesir, pada tahun ke-51 Ihda wa Khamsin, ke-51 Hijrah, Mesir, di Basrah. Itu salah satu sahabat. Ini tidak ada bedanya dengan hadis yang sudah menerangkan tentang bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi rukhsah, memberi keringanan. Lawan dari rukhsah itu azimah, yang sudah ajam, sudah biasa. Wudu itu azimah, rukhsahnya tayamum. 4 rakaat sholat zuhur itu azimah, rukhsahnya 2 rakaat gitu ya, apabila di musafir. Nah, itu disebut rukhsah. Rukhsah itu artinya ringan, meringankan. Kalau meringkas disebut qasr. Lawannya tamam, sempurna. Meringkas jadi 2 rakaat. Tapi 2 rakaat itu disebut rukhsah bagi yang musafir. Rukhsah tayamum itu bagi musafir, maka itu disebut rukhsah. Awalnya adalah harus berwudu, harus mandi kalau janabah. Tapi apabila dalam kondisi tertentu, maka Allah memberikan rukhsah, yakni tayamum. Dan memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan semacam apresiasi ya, orang yang menggunakan rukhsah itu, rukhsah sholat ataupun rukhsah yang lain. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan orang yang pintar itu, cerdas itu adalah orang yang diberikan oleh Allah, salah satunya orang yang diberikan oleh Allah suatu keringanan, ia memanfaatkan keringanan dari Allah itu. Kecuali kalau ada dalil yang menekankan tentang pelaksanaan. Seperti Rasulullah mencontohkan ketika musafir tidak pernah meninggalkan 2 rakaat qabliyah subuh, padahal sunat. Sementara di yang lain seperti zuhur, jangankan yang sunat, yang wajib saja jadi 2 rakaat gitu. Ya begitu kan? Sholat zuhur itu 4 rakaat, ada qabliyah, ada ba'diyah. Tapi ketika safar Rasulullah 2 rakaat. Kalau ditanya qabliyah enggak atau ba'diyah enggak? Yang 4 rakaat saja 2, tentu saja Rasulullah tidak ba'diyah dan qabliyah. Tapi Rasulullah mencontohkan ketika di musafir, safar,
pergian itu, ternyata Rasulullah membiasakan sholat qobliyah subuh. Bukan qobliyah subuh. Ada dua sholat sunat yang Rasulullah tidak pernah tinggalkan sekalipun dalam kondisi bepergian, yakni sholat malam, sholat tahajud, dan sholat qobliyah subuh. Sekalipun yang lainnya seperti sholat zuhur Rasulullah menjadi 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya jadi 2 rakaat gitu ya, dikosor itu. Nah kata Abi Bakr, ani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti ini marfu ya, ucapan yang disandarkan kepada Nabi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya beliau memberi keringanan untuk yang bepergian 3 hari 3 malam. Maksudnya nanti ada di ujung hadis. Dan bagi yang mukim itu di tempat sendiri. Kadang-kadang kan kita bertanya, apakah orang yang tugasnya di Jakarta disebut mukim, padahal rumahnya di Bandung ya. Ya bisa saja mukim itu di beberapa tempat, apalagi kalau istrinya lebih dari satu di Jakarta, pokoknya istrinya. Ini umpamanya ya Bu ya, bukan itu. Umpamanya, karena memang tidak salah juga. Umpamanya yang istri yang satu di Jakarta punya rumah siapa? Rumah suaminya kan gitu kan. Ditempatkan istri satu di Jakarta. Ke Bandung punya istri lagi, bikin rumah di situ. Ditempatkan istri di situ. Ke Tasik nikah lagi, punya istri di situ. Umpamanya, Bu. Umpamanya. Coba kalau suami pergi pas ke istri pertama, istri kedua di Bandung, mukim nggak di situ? Pas ke Tasik mukim nggak? Rumah dia. Ke Jakarta, kalau di perjalanan mungkin itu musafir, tapi ketika sudah sampai di tempat mukim. Dia punya beberapa tempat tinggal. Emang Rasulullah istrinya di situ kan, semuanya di sekitar itu. Sahabat-sahabat yang lain, kita kadang-kadang zaman kita pada berjauhan, khawatir terjadi perang gitu ya. Masa Rasulullah kan berdekatan. Nah oleh karena itu terkadang ketika kita, umpamanya ibu mukimnya di Jakarta, ketika dari Tasik ke sini belum sampai di sini, itu masih musafir ya, perjalanan itu. Pas ke sini sudah mukim. Itu disebut mukim, tempat ya kita tinggal. Sekalipun umpamanya KTP-nya masih Tasik, sudah mukim di sini, ya udah mukim. KTP itu bukan menjadi syarat mukim dalam itu ya. Sekalipun itu menjadi syarat pemilihan, pemilihan pemilu. Nah apabila musafir diberi rukhsah kata Rasulullah 3 hari 3 malam untuk tidak membuka idat atau harok palabisa hufaihi dan memakai sandal atau memakai alas kaki, maka cukup untuk mengusap. Nah untuk yang musafir diberi rukhsah 3 hari tidak dibuka-buka. Apabila mau sholat cukup diusap atasnya gitu, wudhu gitu. Nah bagi yang mukim sehari semalam boleh, itu menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni. Nah ini kata pengarang
Ibanatul Ahkam menjadi penjelas ukuran lamanya mengusap alas kaki bagi yang musafir dan yang mukim. Jadi berarti mengusap sepatu itu, mengusap alas kaki itu bagian, kata beliau, kata pengarang, bagian dari rukhsah dalam berwudu. Kan yang lain dibasuh, diusap, kalau kepala diusap. Yang biasanya dibasuh, Allah memberikan rukhsah. Jadi mengusap alas kaki itu bagian dari rukhsah dalam ibadah, yakni ibadah wudu. Itu ya Bu, untuk 2 hadis karena sudah agak lama ya. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan nanti malam Rabu pertama, tapi beda bab ya, supaya khawatir saya pas subuh ini hadir, nanti pas malam Rabu tidak, makanya beda bab saja nantinya. Atau sebaliknya, di ini tidak hadir, di sana hadir. Jadi tidak nyambung nanti kalau itunya. Tapi kalau hadir terus ya alhamdulillah semuanya nyambung. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.